Nah, kalau kalian lihat di bagian biru-biru ini, itu adalah timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Nah, di foto ini, Bung Karno sedang berfoto dengan para anggota PPI. Selanjutnya, kita akan melihat Si Kong Yang. Dia berperan dalam kemerdekaan Indonesia karena meminjamkan rumahnya untuk rapat kongres. Nah, di ruangan selanjutnya kita akan melihat suatu buku hologram yang berisi dengan organisasi-organisasi di Indonesia yang berperan langsung dalam kemerdekaan negara Indonesia seperti Indis Partij, Budi Utomo, maupun Perhimpunan Indonesia. Nah, bisa kalian lihat nih di sini. Penampilan sejarah di museum ini keren banget ya guys. Di ruangan yang sama, kita akan melihat seperti Jong-jong atau pemuda kedaerahan seperti Jong Sumatran Bon, Jong Java Bon, dan juga Jong Bataks Bon, serta banyak Jong lainnya. Di sini juga terdapat barang-barang bersejarah yang dihasilkan dari Jong-jong atau pemuda kedaerahan pada saat mereka mengisi kemerdekaan. Juga terdapat deskripsi lengkap tentang Jong dari setiap daerahnya. Di ruangan selanjutnya, kita akan melihat sebuah patung nih guys. Ada yang bisa tebak gak ini siapa? Selanjutnya, kita akan melihat tentang penjelasan dari Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Kalian bisa lihat di sini guys nih foto-fotonya. Juga bergeser sedikit, kita akan melihat Manifesto 1925 berisi tentang pernyataan dari Perhimpunan Indonesia. Beralih ke ruangan selanjutnya, di sini kita akan melihat adanya pemuda-pemuda yang berperan aktif dalam rapat Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diketuai oleh Sugondo Jojopuspito beserta dengan tim-tim atau teman-teman intinya. Nah, di ruangan yang sama kita bisa melihat reka ulang atau cuplikan ulang tentang rapat Kongres Pemuda II. Bisa kita lihat bahwa pada rapat Kongres Pemuda II, banyak orang-orang yang bersemangat karena ingin Indonesia mencapai kemerdekaannya. Ada anggota pemuda yang siap menjalankan demokrasi. Di sini kita akan melihat piringan hitam yang berisi rekaman asli lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan melihat monumen Persatuan Pemuda yang berisi Sumpah Pemuda. Berikut bagian luar berisi tentang ukiran tentang sejarah perjuangan pemuda pada kala itu. Bisa dilihat ternyata ada banyak banget ya perjuangan pemuda pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di ruangan selanjutnya, kita akan melihat Si Kong Lian. Si Kong Lian adalah salah satu pemuda yang berperan aktif pada saat penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia. Ia meminjamkan rumahnya untuk rapat Kongres Pemuda II. Di sini aku sama teman aku mau mencoba jadi di legend melalui lagu negara kita Indonesia Raya. Berikut adalah not partitur beserta lirik lagu Indonesia Raya dengan stanza 2 dan 3. Selanjutnya, di sini saya mendengarkan arsip lagu Indonesia Raya dalam beberapa versi. Ternyata keren-keren semua loh. Nah, kita sudah sampai di sini nih guys. Artinya kita sudah masuk dalam penghujung dari Museum Sumpah Pemuda. Ini dia lini masa Sumpah Pemuda dari tahun 1901, 1908, 1912, 1917 sampai 1918 dan banyak lainnya. Diakhiri dengan tahun kita sekarang ini yaitu 2025.
kita telah sampai di museum kedua. Menurut aku, di Kebangkitan Nasional itu museum dengan sejarah paling banyak. Lanjut aja, kita lihat isinya. Nah, di ruang pertama nih guys, kita melihat di sini adalah ruang belajar Stovia pada saat itu. Dapat dilihat ternyata ruang belajar mereka pada saat itu lumayan memadai ya. Di ruangan kedua adalah ruang direktur. Bisa dilihat di sini tuh ada banyak patung yang sedang berdiskusi. Juga ada penjelasan tentang Stovia, di mana Stovia peduli terhadap sesama dan bertindak tanpa pamrih. Nah, ini dia guys, ruang utama Direktur Stovia. Nah, Direktur Stovia adalah Dr. Sutomo. Meskipun Stovia adalah sekolah kedokteran pertama di Indonesia, namun dapat kita lihat nih, pada saat itu ruang media pembelajaran Stovia lumayan bagus dan lumayan lengkap juga nih fasilitasnya. Seperti contohnya adanya meja bedah yang dapat membantu para pelajar Stovia untuk mengerti lebih lanjut mengenai pembelajaran mereka. Di ruangan selanjutnya, kita juga akan melihat tentang adanya ruang pengobatan tradisional. Di ruangan ini atau ruangan pengobatan tradisional, kita akan melihat tentang bagaimana masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menyembuhkan penyakitnya seperti melalui dukun maupun menggunakan obat-obat herbal pada saat itu. Nah, berikut adalah alat-alat yang digunakan oleh para dukun dalam menjalankan pengobatan. Juga adanya penggunaan alat seperti ulekan karena adanya penggunaan tanaman obat nusantara atau tanaman herbal pada saat itu. Nah, ini biasanya adalah tempat penyimpanan obat-obat herbal pada saat itu. Di ruangan selanjutnya, menurut aku alat-alatnya itu lebih memadai dan lebih lengkap. Karena di sini tuh ada alat-alat yang bahkan masih digunakan sampai sekarang. Dan juga aku sedikit kaget dan takjub melihat alat pemecah kepala satu ini. Selanjutnya kita akan melihat ruang lulusan Stovia. Kita bisa melihat di sini beberapa lulusan-lulusan dari Stovia. Juga berikut kita bisa melihat lulusan Stovia pada tahun 1902 sampai 1992. Berikut adalah ruang asrama Stovia, di mana para pelajar Stovia biasanya beristirahat atau tidur di tempat ini. By the way, say hi dari patung-patung ini guys. Di sini itu tempat audio visual. Sebenarnya kita bisa nonton di sini, cuma aku sama temanku nggak ngerti gimana cara nge-play videonya. Kita lanjut ke ruang selanjutnya, yaitu ruang perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan ini isinya bukan buku sejarah doang, tapi juga ada buku-buku yang berbeda pada saat itu. Nah, ini adalah kelas Stovia, di mana para pelajar Stovia belajar dan melakukan ilmunya di sini guys. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Di sini kita bisa lihat Utomo, juga Ketua Budi Utomo, Kongres Budi Utomo, beserta dengan anggota-anggota Budi Utomo. Berisi tentang pengesahan naskah proklamasi sebagai simbol kebinekaan. Bagian kedua, kami sudah merdeka. Pada saat 17 Agustus 1945, tanda di mana Sumpah Pemuda sudah dibacakan, yang berarti Indonesia sudah merdeka.
kedatangan Inggris di Jawa. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Inggris tergabung dalam posisi di Bagian 4, Merdeka tetap merdeka. Pada akhir Agustus, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda diselesaikan, lalu akan dilanjutkan dengan perundingan Lingkar Jati. Selanjutnya di sini saya dan teman saya melakukan fun activity di mana kita mewarnai gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya hasil gambar kita tadi bisa kita taruh di tempat yang telah disediakan. Lalu kita bisa membuat agar gambar kita tertampil atau bisa diperlihatkan di TV seperti ini guys. Keren ya. Nah, di sini itu adalah ruang pembuatan naskah proklamasi. Bisa kita lihat di sini ada Bapak Soekarno Assalamualaikum. yang sedang menulis proklamasi bersama dengan dua lainnya. Kita juga bisa melihat di sini adanya pengesahan proklamasi dan para anggota yang hadir pada saat pengesahan proklamasi. Juga bisa kita lihat adanya naskah proklamasi. Ini adalah bagian atau tempat pemetik proklamasi. Mari kita naik ke lantai selanjutnya. Ini adalah ruang aktristik guys, dimana di sini tuh kayak ada barang-barang bersejarah yang ditinggalkan di sini. Juga beserta penjelasannya. Ini adalah ruangan atau bagian proklamasi. Lihat guys, di sini banyak banget tempelan-tempelan berisi sticky notes. Mungkin bisa. Selanjutnya di sini kita akan melihat patung beserta peninggalan-peninggalan sejarah lainnya guys. Ada busana dan banyak lainnya. Ada songket. Oke, mari kita turun guys.